Baik, setelah tadi untuk video yang pertama penghitungan terhadap golongan kedua ya. Jadi tadi untuk soal ceritanya ALK-nya saya skip dulu, nanti untuk saya share di video berikutnya. Nah, untuk soal cerita selanjutnya ini kalau dilihat sekilas itu kalau tidak dibaca dengan teliti akan terasa bingung nanti akhirnya kalau misalkan tidak teliti kemudian tidak dituliskan baganya. Misalkan pun di pertanyaannya ini tidak ada perintah untuk menulis bagan, tapi alangkah baiknya mending ditulis bagan daripada bingung ya gitu. Baik, sekarang kita akan jawab untuk soal cerita ini. Nah, di sini ada Tuan Bahrudin dan Nyonya Dita mempunyai 4 orang anak bernama Alexander, Benny, Cindy, dan Doni. Nah, di sini kita aplikasikan bagan meskipun di dalam pertanyaan tidak ada. Oke, ini kita aplikasikan di bagan. Ini poin A. Untuk jawabannya A ini kan pasti akan ada pertanyaan siapakah ahli waris gitu ya. Jadi kita aplikasikan soal cerita ini ke bagan. Nah, tadi Tuan Bahrudin berarti kan laki-laki ya. Bahrudin kawin dengan Nyonya Dita, ya kan? Ini Bahrudin, ini Dita. Nah, Tuan Bahrudin dan Nyonya Dita mempunyai 4 orang anak. Namanya siapa tadi? Kita anggap saja A, B, C, dan D ya. Kemudian pada tahun 1940 ini Tuan Alexander menikah dengan Nyonya Teti, putri bungsu dari Tuan Michael dan Nyonya Santi. Ini tidak usah kita aplikasikan di bagan, hanya ini saja. Tuan Alexander berarti si anak dari Bahrudin ini kawin dengan Nyonya Teti. Kita aplikasikan di sini. Alexander itu berarti anak nomor pertama ya. Jadi A ini. A kawin dengan siapa tadi? Teti ya. Teti. Kemudian Tuan Nyonya Teti ini, si Teti ini kan anak dari Michael dan Santi. Nyonya Teti mempunyai 2 orang kakak laki-laki bernama Santo dan Mardi. Dari perkawinan ini hanya kalimat ini yang Nyonya Teti ini hanya mengecoh saja ya. Dari perkawinan Tuan Alexander dan Nyonya Teti telah dilahirkan 1 orang anak bernama David. Nah, si Teti kawin dengan Alexander ini punya anak bernama David. Oke, kemudian kita lihat lagi ke soal cerita. Tuan David seorang pengusaha sukses mempunyai anak di luar kawin bernama Rudi. Nah, kalau misalkan pertanyaannya seperti ini sudah terlihat ya. Ini kalau seperti ini kan ada anak luar kawin, kita skip ya, karena tadi saya bilang bahwasanya nanti anak luar kawin ada video tersendiri. Ini kita skip. Kemudian pada tahun 2005 Tuan Alexander dan Nyonya Teti mengajak Tuan David pergi menengok Tuan Bahrudin yang sakit di Bogor. Dalam perjalanan mengakibatkan Tuan Alexander dan Nyonya Teti serta Tuan David ini meninggal dunia. Ya kan? Berarti ini semua meninggal dunia. Ini Teti, Alexander, dan David meninggal dunia. Nah, si David ini karena pengusaha sukses, dia meninggalkan ini harta berupa deposito di bank 1 miliar, rumah 500.000. Nah,
Kalau ditanya siapakah ahli waris Tuan David, berarti hampir mirip dengan pertanyaan tadi di soal cerita yang pertama gitu. Berarti golongan kedua ya. Kalau golongan kedua kan orang tuanya masih hidup ya. Berarti ini lebih ke golongan ketiga. Kalau dilihat dari pertanyaannya, siapakah ahli waris Tuan David? Berarti kan si David ini sudah meninggal, berarti hartanya itu larinya ke atas. Ke siapa? Ke ininya, ke kakek dan ke pamannya. Itu karena David belum menikah, ya kan? Berapa, Bu? Nah, ini karena kakek neneknya masih hidup, dan dilihat juga si Teti ini kan masih punya orang tua, dan di situ kan tidak dijelaskan bahwasanya orang tua dari Teti ini meninggal dunia ya. Berarti larinya kemana? Ke kakek nenek dari Alexander ini, kemudian kakek nenek dari orang tua dari Teti ini sendiri. Berarti naik ke atas untuk ini golongan ketiga. Sudah masuk golongan 3 ya. Itu kalau golongan pertama itu sebenarnya mudah sekali itu ya. Jadi ini golongan ketiga. Jadi nanti di sini di atas ini ya, di atas ini nanti ada orang tua dari Teti ya. Siapa tadi orang tua Teti? Michael dan Santi ya, M dan S ya. Tinggal nanti kalau misalkan di dalam golongan 3 itu kan ada yang namanya cloving, ya kan? Kalau cloving kan berarti kan ada pemisahan harta, ya. Paman bibinya dapat tidak, Bu? Kira-kira dapat tidak? Paman bibinya tidak dapat, jadi langsung ke atas gitu. Kalau paman bibinya dapat, ini larinya ke golongan 4, ya. Nah, golongan keempat, padahal kan orang tua dari Teti dan Alexander masih hidup. Ini nanti akhirnya pindahnya ke samping, ke derajat ke-6. Kalau misalkan paman bibinya jadi ahli waris tuh, jadi dia nanti akhirnya ke derajat ke-6 gitu. Namun kan di sini kan karena si David ini adalah cucu dari Bahrudin dan Dita serta Michael dan siapa tadi, Santi, maka si David ini hartanya larinya ke atas, langsung ke sini. Ada cloving, pemisahan harta. Harta itu tadinya 1, dibagi berapa? 2 karena cloving, berarti setengah. Karena kakek neneknya masih hidup, berarti otomatis dapatnya berapa? 1/4 ya. Masing-masing 1/4 gitu. Nah, dilihat juga hartanya berapa, tinggal diaplikasikan saja. Dia tidak punya utang, hanya punya deposit dan rumah. Depositnya berapa? 1 miliar, rumahnya berapa? 500 juta. Jadi kalau misalkan dapatnya segitu ya tinggal 1,5 miliar ya. 1,5 miliar lah berarti, kalau bukan 1,5 miliar ya. Nah, oke. Pertanyaan yang kedua, seandainya pada soal di atas Tuan Bahrudin, Nyonya Dita dan Tuan Michael serta Nyonya Santi meninggal, siapakah ahli waris Tuan David? Nah, kalau ini larinya ke sini, ke paman bibi. Jadi kalau jawabannya yang jawabannya A tadi ya, yang A ini ahli warisnya siapa? Ahli warisnya berarti Bahrudin, Dita, Michael, kemudian Santi ya kalau tidak salah, iya Santi. Bagiannya berapa? Masing-masing dapat 1/4, tinggal diaplikasikan 1/4 kali 1,500 juta itu ya. Kemudian di sini yang poin B,
Nah, jika si kakek dan nenek dari orang tua dari Teti, kemudian Bahrudin dan Dita itu orang tua dari Alexander meninggal, siapakah ahli warisnya? Ahli warisnya ini, ya, ahli warisnya siapa? Ahli warisnya itu adalah saudara dari si Alexander dan saudara dari Teti, karena Teti itu kan punya saudara ya di sini tuh kalau tidak salah. Nah, Teti Astuti mempunyai 2 orang kakak laki-laki bernama Santo dan Mardi. Nah, itu yang dapat. Berarti ada 5 orang di situ. Berarti Santo, Mardi, kemudian tadi B, C, dan D. Ini B, C, dan D itu adalah saudara dari Alexander. Berarti ada 5. Ya, berarti dapatnya masing-masing berapa? 1/5. Tinggal dikali aja. 1.500 juta. Begitu ya. Jadi kalau misalkan perhitungan waris itu harus teliti dan harus bisa menganalisa soal cerita tersebut. Tidak perlu tergesa-gesa, yang penting jelas, kemudian tahu arahnya kemana. Terus untuk perhitungan, jadi kita tidak serta-merta bingung gitu kalau misalkan melihat soal cerita. Oh, soal ceritanya seperti ini banyak sekali ya. Nah, langsung pusing itu jangan ya. Nanti kalau pusing langsung minum Paramed aja. Oke, terima kasih.